Halo semuanya, kami dari kelompok 1 eh, mata kuliah Data Warehouse Universitas Bina Nusantara Online. Di sini kami akan membuat praktek dan menjelaskan proses dari instalasi SQL Server 2019 dan pendukung tool lainnya yang digunakan dalam pembuatan data warehouse. Melalui tahap ini kami memastikan semua sistem sudah siap sebelum bangun Olapgate. Kemudian next. Anggota grup kami ada Kak Popi Citra Melati, Kak Winda, Kak Jimmy Reddy, Kak Ul Azmi Zari, Kak Aizar Rahim Sukayitno, dan saya sendiri Kak Ika Rancang Jali. Next. Mengenai SQL Server. SQL Server 2019 digunakan sebagai sistem utama untuk menyimpan dan data. Selain itu, kami juga menambahkan beberapa tools penting seperti SQL Server Management Studio untuk mengolah database, kemudian Visual Studio atau SSDT untuk membuat view, dan add-on analysis service agar bisa melakukan analisis multidimensi. Next. Instalasi SQL Server 2019. Di sini langkah-langkah untuk instalasi yang pertama bisa kita download data file SQL Server 2019 di https:/info.microsoft.com www.landing SQL Server 2019.html. Kemudian setelah di-download, jalankan file SQL 2019 tersebut. Kemudian pilih New SQL Server Standalone Installation. Selanjutnya, pilih fitur yang dibutuhkan, yaitu Database Engine Services dan SQL Server Analysis Services. Selanjutnya, tunggu hingga instalasi selesai. Oke, kita akan melakukan instalasi SQL Server 2019. Pertama, kita mengunjungi link berikut, kemudian mengisi data diri seperti first name, last name, email. Kemudian setelah saya mengisinya, kita dapat mengklik link berikut. Setelah itu, setelah mengklik link download, kita akan mendapatkan file SQL 2019 SSEI Evaluation. Setelah itu kita dapat melakukan instalasi. Kita dapat klik basic, kemudian di save, pilih lokasinya, kemudian install. Kita dapat menunggu proses instalasi. Oke, untuk instalasi sudah selesai. Iya, jadi setelah berhasil instalasi SQL Server, selanjutnya yaitu instalasi SQL Server Analysis Services atau SSAS. SSAS ini digunakan untuk melakukan analisis data multidimensi atau OLAP dan data mining. Instalasi dapat dilakukan dengan memilih button custom setelah instalasi SQL Server selesai dilakukan. Berikutnya yaitu tipe instalasi yang akan digunakan yaitu multidimensional dan data mining mode untuk melakukan analisis kompleks. Setelah instalasi selesai, SSAS ini dapat digunakan di Visual Studio atau via Analysis Service Project. Prakteknya akan sebagai berikut. Oke, kita akan melakukan instalasi
SQL Server Analytic. Pertama kita bisa klik dulu custom, kemudian bisa klik next terus aja, nunggu update. Oke, kita bisa pilih yang udah existing database-nya. Kemudian tambahkan fitur Analytics Service. Kalian bisa next terus. Kita akan memilih mode multidimensional and data mining mode. Sama kita menambahkan current user. Oke, kita klik install saja. Oke, install sudah selesai. Selanjutnya di instalasi SQL Server bagian manajemen Studio SSMS. Pertama, unduh dari situs resmi Microsoft dengan link https://microsoft.com and SQL Server download. Di sini fungsi utamanya yaitu membuat dan mengelola database, lalu menjalankan perintah SQL query, dan backup dan restore database. Tampilan terdiri dari Object Explorer, Query Editor, dan Result Pane. Berikutnya kita akan melakukan instalasi SQL Server Studio. Kita cari saja. Download now. Dan kita bisa klik yang unduh SSMS 2001. Oke, kita bisa klik install saja di sini. Kita akan tunggu SQL Server manajemennya selesai. Di-download dan install. Oke, untuk instalasi Visual Studio-nya udah kelar. Oke, selanjutnya akan dilanjut dengan integrasi dengan Visual Studio. Visual Studio digunakan untuk mengembangkan berbagai aplikasi yang terhubung langsung ke SQL Server. Melalui Visual Studio, kita juga bisa membuat proyek seperti Analysis Service, Integration Service, dan juga Reporting Service yang mendukung analisis dan serta integrasi dan pelaporan dalam sistem bisnis. Selain itu, penting untuk diperhatikan bahwa ketika kita melakukan instalasi Visual Studio, kita harus memastikan bahwa data storage dan processing workloads sudah ditambahkan. Workload ini berfungsi agar Visual Studio dapat beroperasi dengan baik dalam proses pengolahan data dan pembuatan proyek berbasis SQL Server. Jadi secara keseluruhan, integrasi Visual Studio ini membantu kita untuk mengelola, mengembangkan, dan juga menganalisis data secara lebih efisien dalam satu platform yang terhubung ke SQL Server. Berikutnya kita akan melakukan instalasi Visual Studio. Karena kita udah punya Visual Studio-nya yang community, kita tinggal modify. Kemudian kita tinggal cari data storage and processing. Kita tinggal modify. Kita tinggal tunggu saja proses instalasinya dan downloadnya. Oke, untuk instalasi Visual Studio-nya udah kelar. Baik, selanjutnya mengenai add-on dan ekstensi pendukung yang digunakan dalam proses pembuatan data warehouse. Pertama, SQL Server Data Tools atau SSDT. Add-on ini berfungsi sebagai plugin untuk Visual Studio agar kita dapat menggunakan fitur SSIS, SSAS, dan SSRS. Ketiga komponen ini penting karena masing-masing digunakan untuk proses extract, transform, load atau ETL, pembuatan OLAP cube, dan pembuatan laporan analitik. Kedua, ada Azure Data Studio. Ini adalah alternatif dari SQL Server Management Studio atau SSMS dengan tampilan yang lebih modern serta biasa digunakan lintas platform baik Windows maupun di macOS.
Terakhir, ada Power BI Desktop. Digunakan untuk melakukan analisis data dan visualisasi laporan dari database SQL Server. Dengan Power BI, hasil analisis dari Cube bisa disajikan dalam bentuk grafik atau dashboard yang interaktif. Kita akan melakukan Jadi, proses instalasi ketiga ekstensi ekstensi pada ini Visual saling Studio mendukung dari tahap integrasi Community. data, analisis multidimensi, hingga visualisasi hasil akhirnya. Nah, untuk Azure Data sama Power BI, mungkin kita makanya pada kesempatan lain kali. Dan untuk ekstensinya, kita akan menggunakan SQL Server Integration Service Project dan Analysis Service Project. Ya, kita buka saja Visual Studio-nya. Kita bisa continue without code. Berikutnya kita bisa cari Manage Extension. Saja Ctrl Shift P. Langsung buka Manage Extension. Berikutnya kita bisa langsung masukkan keyword-nya dan install. Kita akan biarkan untuk benar-benar secara terpisah. Sama satu lagi. Oke, tinggal download saja. Setelah saya melakukan download, kita tinggal jalankan saja file tersebut untuk melakukan saja proses downloadnya instalasi ekstensi tersebut. Taran. Setelah selesai melakukan instalasi, kita dapat mengecek apakah sudah terinstall atau belum ekstensinya. Pertama kita bisa buka dulu face-nya, no code, kemudian kita mengecek manage extension. Kita buka saja tab yang installed. Jika dua ekstensi ini selesai ada di sini, maka artinya kedua ekstensi ini sudah terinstall. Oke, sampai sini ya untuk proses instalasinya. Simpulannya, SQL Server ini sebagai inti pengelolaan data, SSMS sebagai alat administrasi, SSAS, analitik data, Visual Studio plus SSDT itu sebagai pengembangan dan integrasi. Dengan semua komponen tersebut saling mendukung dalam membangun sistem berbasis data modern. Terima kasih. Demikian proses instalasi SQL Server 2019 beserta tools pendukungnya dari kelompok kami. Setelah tahapan ini selesai, sistem sudah siap digunakan untuk membangun data warehouse dan olah